Everybody is so kind, so kind to us. So for me personally, I think for Ivar also, it feel like home. Yes. Like everybody is so kind, and yeah, that's a warm feeling, like home. For me, the same. Yeah, my grandma's born here, so my dad is very proud to that I can defend the national team. Kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya bagaimana pemain-pemain keturunan yang memang sudah membela Indonesia dan juga beberapa pemain yang memang belum. Di sini saya melihat memang ada beberapa pemain ya yang awalnya itu bimbang, kemudian awalnya itu ragu membela Indonesia, dan di sini saya sangat respect kepada Bapak Hassani Abdulghani, kemudian Bapak Hamdan Hamidan yang meyakinkan mereka ini sehingga mereka mau membela timnas Indonesia. Tentu ini perjuangan sangat luar biasa yang jarang kita ketahui ya. Bahkan Bapak Hamdan Hamidan pun ketika kemarin gagal Piala Dunia U20 kemarin ya, beliau pun mengatakan bahwa ya sangat sulit sekali untuk bisa meyakinkan sosok Rafael, Ivar untuk bergabung bersama timnas Indonesia dan juga Justin Hubner. Dan di sini pun saya melihat kabar terbarunya bagaimana mereka ini sepertinya sangat menikmati, dan saya melihat ada beberapa pemain keturunan juga yang sangat ingin sekali dinaturalisasi, tetapi kita belum tahu bagaimana respon dari PSSI ini. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini langsung saja teman-teman, kita ketahui bahwa Ivar kemudian Rafael itu sudah melakoni beberapa laga di timnasnya, ketika di Piala Asia U23, kemudian di FIFA Matchday. Mereka ini sangat bagus penampilannya, bahkan ya ada impact tersendiri. Sepertinya bukan hanya ketika dirinya membela timnas Indonesia, mental bertanding, jam terbang internasional, dan juga ketika dia kembali ke klub itu sangat berguna sekali. Ilmu yang sudah diberikan oleh Shin Tae-yong itu memang sangat luar biasa. Itu pun sudah dirasakan oleh Ivar Jenner dan juga Rafael. Bukan hanya itu, menurut saya awalnya memang dia ragu ya dengan mengatakan itu kepada Bapak Hamdan Hamidan, ragu membela timnas ya, kemudian dirinya pun ketakutan apakah keputusan itu salah membela timnas Indonesia, dan sekarang pun terjawab tidak ada sama sekali. Hal ini pun juga diungkapkan oleh Ivar dan juga Rafael. Saya bilang sama mereka, Ivar, Rafael, dan Justin, kalau kamu tetap melakukan apa yang kamu lakukan sekarang, yaitu progressing in your career, saya nggak kaget kalau kamu dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong untuk timnas senior. Wah, itu mereka semangat tuh, ya kan? Nah, baru mau argumen kedua mereka udah convince, ya udah deh. Dia pun sekarang lebih enjoy, menikmati prinsip hidupnya, jalan hidupnya, bahwa dirinya adalah orang Indonesia, dia memiliki paspor Indonesia, dan yang membuat dia sangat keputusan dia itu sangat tepat adalah ketika dirinya disambut ramah oleh orang-orang Indonesia. Itu adalah nilai plus yang pertama. Kemudian bagaimana pengikut dia di media sosial itu sangat bagus sekali dan banyak sekali. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Hamdan Hamidan kepada mereka, ketika mereka mampu untuk menunjukkan skill bermain dengan hati, kemudian mereka memang ingin selalu menunjukkan yang terbaik dari hari ke hari, pasti dia akan mendapatkan dalam tanda kutip ya label star. Tetapi bukan berarti sindrom star. Ini pun juga sudah dikatakan oleh Shin Tae-yong bahwa ketika kamu memiliki garis keturunan Indonesia dan membela Indonesia, kamu adalah sebagai contoh. Dan walaupun sebagai pemain muda, Ivar dan juga Rafael itu memang menjadi pembeda ketika bermain di U23 kemarin contohnya. Ya, kita ketahui bahwa sosok Ivar Jenner sangat luar biasa perkembangannya ini, dan ya awalnya pun hanya 180-an followersnya, sekarang pun hampir tembus 500 ya, bahkan mulai lebih, dan bahkan Rafael Struijk pun sudah tembus 1 juta. Nah, ini membuat mereka pun semakin percaya diri bahwa apa yang sudah menjadi perjuangannya ketika dia memutuskan membela Indonesia itu sama pecinta sepak bola nasional itu dihargai, dan itu menjadi jawaban atas keraguan-keraguan dirinya sebelum membela Indonesia karena Piala Dunia U20 gagal kemarin. Nah, ini menjadi poin plus ya, ini menjadi poin plus. Nah, dengan awalnya keraguan dan sekarang itu menjadi senang, ternyata temannya
yang satunya lagi, mungkin kita sudah tahu ya, sosok Justin Hubner. Justin Hubner ini sekali lagi ya, dia memang selalu memberikan respon ketika Indonesia bermain, ketika Indonesia mengikuti event, dia selalu memberikan respon yang sangat bagus, yakni bagaimana dirinya ingin segera dinaturalisasi. Dia selalu mengode dalam hal ini, memberikan love, memberikan doa, kemudian memberikan dukungan, support. Ini memang sangat luar biasa sosok Justin Hubner. Nah, apakah dirinya memang ingin dinaturalisasi? Jawabannya jelas iya, karena saya melihat seperti ini teman-teman, realistis aja ya, karena di timnas Belanda memang dia untuk level U21 memang tidak dipanggil lagi ya. Memang saat ini ada beberapa event di timnas Belanda U21 dia tidak dipanggil ya. Kemudian yang selanjutnya di Wolves juga untuk promosi di tim utama itu sepertinya juga sangat sulit untuk saat ini ya, karena saya melihat memang Justin Hubner ini lebih fokus di tim U23-nya. Dan ketika dia dicoba ke tim utama Wolves, di training center pun dia ketika laga uji coba di Yunani beberapa waktu yang lalu, dia pun juga tidak ikut di startingnya. Ini menunjukkan bahwa dia juga kalah saing sebenarnya di Wolves. Bahkan baru-baru ini juga saya melihat kabar terbaru ya, ini adalah klub yang juga dimiliki oleh Erick Thohir ya, yakni Oxford United ya, salah satu tim yang ada di Liga 3-nya Liga Inggris. Ini ingin mengincar sosok Justin Hubner karena memang dia tidak memiliki tempat teman-teman di Wolves senior. Dan saat ini juga melihat bahwa di Wolves U23 pun ya, saya melihat bahwa Wolves sedang tren buruk di posisi 17 dari 18 tim. Artinya di sini saya melihat memang keadaan Justin Hubner saat ini itu berbeda jauh dibanding 2 tahun yang lalu atau sebelum dia menolak Indonesia. Ya, saya tidak tahu apakah ini sebuah penurunan karir atau bagaimana, tapi yang jelas ya ini sebuah penyesalan dari Justin Hubner, karena memang jika dirinya kemarin membela Indonesia itu pasti banyak sekali manfaat ataupun banyak yang memang ia dapat ketika di Indonesia. Dan saya yakin seperti sosok Zain Patinama, Sandy Walsh, Jordi Amat ya, kemudian Ivar Rafael, mereka sama sekali tidak rugi membela Indonesia karena memang Sintayong percaya dengan dia. Saya tidak tahu ya teman-teman, saya tidak tahu mengapa kalau Sintayong itu menunjuk pemain keturunan untuk membela Indonesia dan Sintayong itu yes, pasti Sintayong bertanggung jawab untuk menjadikan mereka itu pemain bintang, pemain yang berfungsi. Nah, ini yang memang sangat bagus. Dan sebenarnya Justin Hubner ketika dihubungi oleh Sintayong itu juga sangat konsisten, tetapi saya tidak tahu kenapa Justin Hubner tiba-tiba menolak dengan alasan ya kita ketahui lah, ada yang bilang materi lah, kemudian memang sedang fokus bersama klub lah dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas ya kita tidak tahu apakah proses dari Justin Hubner ini dilanjutkan lagi atau tidak untuk kedepannya. Tetapi ya menurut saya ini kemungkinan masih ada, karena dari faktor dia menolak pun PSSI tidak mau mempublis. Artinya dari kedua belah pihak ini ya, masih menjaga privasinya masing-masing. Dan ini lagi-lagi demi kepentingan timnas kedepannya seperti itu. Dan peluang untuk Justin Hubner untuk membela Indonesia itu terbuka lebar. Entah masih di kepengurusan Pak Erick Thohir dia dinaturalisasi atau di kepengurusan ketua PSSI selanjutnya, kita tidak tahu. Yang jelas ya dengan kecintaan Justin Hubner melihat teman-temannya semuanya saat ini mengatakan keputusannya tepat membela Indonesia, ya siapapun pemain yang pernah merasakan keramahan, kemudian sambutan hangat dari supporter timnas, kemudian merasakan bagaimana pola latihan Sintayong, pasti dia ketagihan. Jiko Sore pun juga seperti itu, pemain yang memang training center juga pada waktu itu U19. Jiko Sore pun mengatakan juga, bahkan di media sosial Jiko Sore pun dia masih tetap menggunakan akun PSSI sebagai link bio-nya, dan juga menyematkan pin foto kan di Indonesia atau latihan bersama timnas Indonesia. Ini menjadi hal yang sangat bagus. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah ini sebuah penyesalan dari Justin Hubner
di sela-sela Ivar juga Rafael itu keputusan yang tepat membela timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.